Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Barat akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya Nurlela dari SMP 69 Jakarta. Saya Siti Halimah dari SMK 60 Jakarta. Dan saya Maria Ulfa dari SMK Negeri 17 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Ibu Lela. Apa kabar Ibu Ulfa? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Apakah Ibu Ulfa siap untuk melakukan coaching kali ini? Insya Allah siap Ibu. Oke, kemudian Ibu Ulfa harus mengetahui dulu rubrik penilaiannya. Nantinya apakah Ibu Ulfa sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Ulfa nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak kepada si coach, dan juga apakah Ibu Ulfa itu bisa mendengarkan secara aktif gitu ya, dan hadir penuh seperti itu. Yang harus diketahui juga nih tentang prinsip ya dari coaching ini, yaitu pertama itu tentang kemitraan, kemudian yang kedua harus melakukan percakapan secara kreatif dan bisa mengembangkan potensi dari si coaching. Nah, dari coaching kali ini apa nih yang akan Ibu Ulfa ingin kembangkan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama terkait dengan kehadiran penuh atau presence saya sebagai seorang coach. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif coach saya, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi nantinya Ibu Ulfa ini akan mengembangkan kompetensi yang secara spesifik itu di bagian mananya gitu. Rencana saya untuk yang saya akan kembangkan secara spesifik pada proses coaching kali ini, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif Ibu, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Oke. Dari coaching kali ini kira-kira Bu Ulfa apa harapannya ingin Ibu capai dalam coaching ini? Baik, harapan saya setelah melakukan proses coaching ini, setelah melakukan proses coaching, coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi diskusi saya dan coach saya itu menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Ibu. Baik Ibu. Dari coaching yang mungkin sudah Ibu lakukan, Ibu masih berada di level berapa kalau menurut Ibu sendiri? Sebelumnya saya sudah pernah proses coaching ya Ibu, itu masih dalam taraf level 6. Jadi masih banyak yang saya ingin kembangkan dari khususnya di diri saya untuk melakukan proses coaching tersebut. Oke, baik. Berarti harapannya dari Ibu sendiri ingin mencapai angka berapa nih setelah nanti melakukan coaching ini? Untuk target hari ini saya memasang target 8 Ibu, dari 6 ke 8. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang Bu Ulfa harapkan ya. Amin. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, saya persilakan waktu kepada Ibu Ulfa untuk melakukan coaching kali ini. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Halimah? Alhamdulillah saya sehat Bu Ulfa. Bu Ulfa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Halimah. Ngomong-ngomong, sepertinya Bu Halimah ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya? Betul sekali ya Bu Ulfa, saya mau menceritakan masalah saya di sekolah. Baik Bu Halimah, saya memiliki waktu sekitar 15 menit untuk Ibu menceritakan permasalahan yang Ibu Halimah ingin sampaikan kepada saya. Kira-kira masalahnya apa Bu? Jadi begini nih Bu Ulfa,
saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal, Bu. Baik, jadi untuk permasalahan yang Bu Halimah hadapi adalah terkait dengan budaya positif ya Ibu ya. Kira-kira Bu Halimah, hal apa yang menjadi pemikiran Bu Halimah merasa budaya positif tersebut kurang maksimal diterapkan di sekolah Ibu? Begini ya Bu Ulpah, saya melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket dengan alasan kesiangan. Ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat-tempat sampah yang sudah disediakan, Bu. Kemudian ada juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru tidak mengajar di kelasnya, begitu Bu. Jadi seperti itu ya Bu Halimah ya. Jadi hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu ya. Mungkin Bu Halimah pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswi yang masih kurang disiplin dan tidak mau menerapkan budaya positif di sekolah. Memang benar Bu Ulpah, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya, dan saya sedang mencari tahu dengan diskusi dengan wali kelas atau dengan guru BK serta teman-teman guru yang lain juga. Siswa tersebut ternyata memang mereka baru menyadari bahwa siswa itu kurang pentingnya menerapkan budaya positif yang sudah menjadi atau yang sudah sepakati di sekolah kita. Jadi jika Bu Halimah sudah tahu permasalahan terkait dengan proses penerapan budaya positif di sekolah Bu Halimah tersebut masih kurang maksimal, kira-kira mengapa ada siswa-siswi yang masih kurang menyadari pentingnya penerapan budaya positif di sekolah Ibu? Kemudian bagaimana Ibu akan mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut? Memang saya punya rencana Bu, akan mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang dibuat secara intensif lagi. Misalnya melalui upacara di setiap hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru dan karyawan, dan juga membuat program kegiatan 6S. Udah bukan 5S lagi ya Bu, tapi 6S, yaitu memajang tulisan atau keyakinan kelas di tempat-tempat yang strategis Bu. Bagus sekali rencana dan ide dari Ibu Halimah. Menurut saya itu ide yang cukup bagus ya Bu ya, terkait dengan rencana sosialisasi Ibu dalam penerapan budaya positif yang akan Ibu terapkan di sekolah. Kemudian menurut Bu Halimah, kira-kira kapan Bu Halimah akan melaksanakan hal tersebut, rencana tersebut? Baik Bu, saya akan segera menyampaikan hal ini mungkin dalam minggu-minggu ini ya Bu, karena sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah, sehingga mulai pekan depan nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan dari Bapak Ibu guru dan karyawan di sekolah ini. Wah, bagus sekali Bu Halimah. Jadi saya juga nggak sabar gitu untuk melihat pelaksanaan yang akan Ibu lakukan seperti itu. Baik, mudah-mudahan rencana Bu Halimah dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya juga nih segera mungkin dari rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Halimah lakukan? Baik Bu, komitmennya yang akan
saya berikan yaitu berupa keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan seluruh warga di sekolah ini. Bagus sekali Bu Halimah apa yang menjadi komitmen Ibu terkait dengan penerapan budaya positif yang akan Ibu lakukan di sekolah, yaitu memberikan keteladanan dan menerapkan budaya positif di sekolah secara bersama-sama, karena memang untuk budaya positif itu kita nggak bisa bekerja masing-masing atau sendiri, tapi harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat di lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apakah Bu Halimah sudah mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan Ibu? Ya, baik Bu, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini sekarang saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya di sekolah ini tentang budaya positif, dan saya harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif, serta memiliki gambaran terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah saya, Bu. Ya, baik Bu Halimah, sangat bagus sekali. Semoga apa yang Bu Halimah dapatkan hari ini melalui diskusi kita yang cukup singkat bisa tercapai. Semoga permasalahan yang Bu Halimah hadapi juga segera teratasi dari hasil diskusi kita. Saya sebagai coach memberikan semangat untuk Bu Halimah untuk segera melakukan rencana Ibu. Semoga kegiatan rencana Ibu juga berjalan lancar dan terlihat hasilnya. Seperti itu Ibu. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, sudah berbincang-bincang banyak terkait dengan permasalahan Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Terima kasih, Bu Halimah. Baik, Ibu Ulfa telah melakukan coaching bersama Ibu Halimah. Bagaimana Ibu Ulfa perasaannya sudah melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sudah melewati proses coaching dan sangat senang karena mendapatkan pengalaman baru lagi Ibu. Baik Ibu. Tadi sebelumnya Ibu sudah menetapkan ada di angka 70. Namun setelah melakukan coaching, bagaimana menurut Ibu, ada di angka berapa nih setelah coaching? Sudah di angka 7,5 Ibu, karena ada yang beberapa kurang maksimal Ibu dalam proses coachingnya, seperti itu Ibu. Jadi kalau menurut Bu Ulfa ini kalau masih di angka 75, menurut Bu Ulfa apa nih nanti ke depannya yang akan Ibu kembangkan dari indikator tersebut? Baik Ibu, tadi setelah melakukan proses coaching, saya merasa ada bagian yang kurang maksimal seperti pertanyaan berbobot Ibu. Tadi pertanyaan yang saya sampaikan belum terlalu maksimal terkait dengan tingkat pertanyaan yang berbobot Ibu, seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya akan memperhatikan kembali terkait dengan pertanyaan yang saya akan ajukan seperti pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau menurut Bu Ulfa sendiri, jadi masih kurang di memberikan pertanyaan berbobot ya kepada si coachnya ya Ibu ya. Jadi nanti ke depannya nih harapan Ibu Ulfa nih untuk bisa mengembangkan potensi si coaching itu menurut Bu Ulfa sendiri ini seperti apa? Baik Ibu, terima kasih. Untuk kedepannya saya akan berlatih terus untuk melakukan coaching supaya hasil yang saya dapatkan lebih maksimal. Terlebih lagi coach saya Ibu, karena mereka yang akan menemukan solusi terkait masalah yang mereka hadapi, seperti itu Ibu. Baik.
luar biasa ya. Mudah-mudahan nih apa yang akan dilakukan oleh Bu Ulfa ke depannya bisa lebih mengembangkan lagi ya, untuk bisa lebih meningkatkan potensi yang dimiliki oleh si coaching. Kira-kira nih dalam berapa lama nih waktu yang akan Bu Ulfa tentukan untuk bisa lebih berlatih lagi untuk latihan coaching ini? Baik, untuk rencana dekatnya Ibu, saya memberikan rencananya saya memiliki target 1 bulan untuk belajar coaching kembali, kemudian mempraktekkannya kembali dengan rekan sejawat seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi apa nih kesimpulan yang akan Bu Ulfa ambil dari latihan coaching kali ini? Terima kasih Ibu untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari proses coaching ini. Ternyata masih banyak yang harus saya tingkatkan terkait dengan proses dari coaching tersebut. Seperti tadi saya harus yang saya harus tingkatkan, yaitu terkait dengan pertanyaan berbobot. Kemudian saya harus tetap memperhatikan kehadiran penuh saya sebagai seorang coach, dan mendengarkan aktif coaching pada saat proses coaching, seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu kedepannya ingin melakukan latihan kembali ya bersama rekan sejawat, begitu Ibu, untuk meningkatkan lagi kemampuan si coaching gitu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Kemudian lebih berlatih lagi untuk bisa mendengarkan aktif gitu ya dari apa yang disampaikan oleh si coaching. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa sesuai, mudah-mudahan lancar ke depannya, dan bisa memiliki bisa meningkatkan lagi kemampuan Ibu dalam latihan coaching kali ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada lagi mungkin Ibu yang ingin disampaikan? Tidak, Ibu, sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan saran-sarannya serta masukannya. Semoga hasil dari perbincangan kita di proses coaching ini bisa saya terapkan kembali di proses coaching berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.